Di sebuah aula sekte Yuhua, nampak ketua sekte sedang berdiskusi dengan Jialan dan Peng Xinsu. Dalam perbincangannya itu, Peng Xinsu pun menanyakan perihal keputusan ketua sekte untuk menyetujui aliansi yang dibuat oleh Huan Tiandu. Meskipun usulan itu sangat bagus, namun pada kenyataannya itu akan merugikan sekte Yuhua kami, ucapnya. Mendengar pertanyaan dari Peng Xinsu, ketua sekte pun menjawab, kalian termasuk di antara 5 murid sejati sekte Yuhua. Hanya Anda yang bisa mengendalikan murid luar dan murid dalam. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Huan Tiandu dari tindakan ini? Mendengar penjelasan dari ketua sekte, untuk sejenak Jialan pun hanya bisa termenung. Melihat ketidakpuasan di antara keduanya, akhirnya ketua sekte pun mengalihkan pembicaraannya. Dia pun mengatakan jika ingin menjadi makhluk abadi haruslah pantang menyerah. Dengan cara begitu, Anda berdua akan menuju keabadian yang sesungguhnya, ucap ketua sekte. Seperti yang terjadi pada 3000 tahun yang lalu. Banyak terjadi kekacauan di dunia ini karena adanya perang antara dewa dan iblis. Oleh karena itu tidak masalah meskipun kita bergabung dengan sekte tabib istana, ucap ketua sekte. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Peng Xinsu dan Jialan, akhirnya ketua sekte pun meninggalkan tempat itu. Dalam kepergiannya, ketua sekte pun berkata, sesungguhnya untuk sekarang sekte Yuhua dalam masa kritis, jadi kalian harus bekerja sama untuk mengatasinya. Setelah selesai berdiskusi dengan ketua sekte, akhirnya Jialan dan Peng Xinsu pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Dalam langkah keduanya, Peng Xinsu pun berkata, kalau ketua sekte telah memutuskan sesuatu, jadi tidak bisa diubah lagi. Jika Huan Tiandu benar-benar diizinkan untuk membuat sebuah aliansi, saya hanya khawatir jalan menuju sekte Yuhua akan semakin sulit di masa depan. Hal yang sama juga berlaku untuk Pang Han, sedangkan Pen Qinwei juga mengikuti Yuan Jiankong dan rombongannya ke Laut Cina Selatan. Yang saya tahu, sebelum dia berangkat menuju Laut Cina Selatan, dia berkunjung dulu ke puncak Huan Tiandu. Huan Tiandu tampaknya telah merubah 7 labu jahat menjadi rubah peri Ruyi, menghadiahnya kepada Pen Qinwei. Saya khawatir dia akan dimanfaatkan. Berdasarkan pemahaman saya selama bertahun-tahun ini, berurusan dengan Pang Han tidaklah cukup mudah. Perjalanan ke Laut Cina Selatan, saya khawatir ada implikasi serius yang tidak kita ketahui, ucap Jialan. Kalau dilihat dari keputusannya hari ini, tujuan utama harus terkait dengan aliansi antara tabib istana. Nampaknya kita juga harus lebih memperhatikan tren di Laut Cina Selatan. Saya memiliki beberapa koneksi di Nanhai. Tunggu sampai saya meminta sesuatu untuk memperhatikan Laut Cina Selatan, ucap Peng Xinsu. Setelah ucapannya itu, lalu dia pun menjentikan jarinya. Ternyata Peng Xinsu sedang mengirim beberapa pesan yang sangat rahasia. Lalu Xin pun beralih ke tempat Pang Han, Long Xuan, dan Peng Xiolin berada. Nampak ketiga orang ini sedang dikurung dalam sebuah formasi. Sementara itu, Pang Han pun mencoba untuk menghancurkan formasi itu dengan bilah iblisnya. Namun hasilnya sama saja, formasi itu tidak dapat dihancurkan oleh pedang iblisnya. Sama halnya dengan Pang Han, di tempat yang lain, Peng Xiolin dan Long Xuan pun terjebak oleh formasi itu. Dalam formasi yang ditempati oleh Long Xuan, dia pun merasakan ada sebuah dinding yang tak kasat mata. Jika dinding tak kasat mata itu disentuh, maka ada sejumlah petir yang akan menghantamnya. Sementara itu di tempat yang lain, Peng Xiolin pun sama dengan Pang Han dan Long Xuan. Dia tidak bisa bergerak, dijebak oleh sebuah formasi. Bagaimanapun dia berusaha untuk melewati pembatas, akan ada sebuah dinding yang tak kasat mata untuk menahannya. Akhirnya dengan kekuatan supranatural dari Pang Han, dia pun bisa membentuk sebuah celah, sehingga dia pun bisa menyelamatkan Peng Xiolin dan Long Xuan. Akhirnya Pang Han, Long Xuan, dan Peng Xiolin pun bisa bersama-sama kembali. Long Xuan pun berkata, tidak ada mayat yang menggantung di atas air. Padahal kita dibagi menjadi 3 kelompok. Penggunaan 5 elemen yang terampil untuk bertahan. Paling banyak hanya bisa menembus lantai kedua, tidak dapat mencapai yang lainnya. Mendengar ucapan dari Long Xuan, tiba-tiba Pang Han pun menggunakan kekuatannya untuk mencoba pembatas ruangan tersebut. Setelah dicoba, ternyata Pang Han pun merasakan ada sebuah dinding tak kasat mata di hadapannya. Melihat keanehan itu, Peng Xiolin pun berkata, formasi ini memang tidak sederhana. Saya khawatir saya tidak bisa terbang untuk ke sana, ucapnya. Kalau begitu, Anda jangan menyerah. Anda harus mencoba untuk mengetahuinya, ucap Pang Han. Setelah ucapannya itu, lalu Pang Han pun mengeluarkan senjata bilah iblisnya. Dia pun kembali mencoba untuk menyerang pembatas dinding. Setelah Pang Han mencoba untuk menyerang pembatas dinding formasi, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun muncul. Tentu saja kejadian itu membuat kaget Long Xuan dan Peng Xiolin.
Dalam kecemasannya, Peng Xiaolin pun berkata, tidak mudah untuk menyentuh jimat pedang itu. Batu bagua ini akan menyatu ke arah tengah, ucapnya. Mendengar kecemasan Peng Xiaolin dan Long Xuan, Pang Han pun berkata, jimat ini seperti cermin, semua serangan Qi akan dipantulkan kembali, ucapnya. Mendengar itu, Long Xuan pun berkata, saya tidak tahu bahwa orang-orang dalam formasi ini memiliki setidaknya 3 elemen yang kuat. Dan pasti ada pedang di luar lembah ini, susunan senjata ajaib yang sangat luar biasa. Kami bertiga tidak akan lolos, hampir mustahil, ucapnya. Dalam keputusasaannya, tiba-tiba Pang Han pun mendengar suara naga Yanra. Pang Han, tolong letakkan bangkai Raja Ular di dalam lukisan Huang Quan. Saya punya cara agar Anda bisa menerobos formasi ini, ucapnya. Setelah mendengar masukan dari naga Yanra, lalu Pang Han pun berkata kepada Peng Xiaolin dan Long Xuan, saya punya cara untuk mencobanya. Saya butuh bangkai Raja Ular Hitam untuk dapat menerobos formasi ini, ucapnya. Dengan kekuatannya, lalu Pang Han pun mencoba untuk menarik seluruh tubuh dari Raja Ular ke dalam lukisan Huang Quan. Tentu saja kejadian itu membuat kaget Long Xuan dan Peng Xiaolin. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Pang Han ini? Akhirnya bangkai Raja Ular pun selesai dihisap oleh lukisan Huang Quan yang dimiliki oleh Pang Han. Menyaksikan Pang Han yang berhasil menyerap seluruh tubuh dari bangkai Raja Ular membuat Long Xuan pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau Pang Han dapat menyerap bangkai Raja Ular itu. Sebenarnya apa yang ingin Anda lakukan? Mendengar pertanyaan dari Long Xuan, Pang Han pun tidak menjawabnya. Di sisi yang lain, Long Xuan pun berkata, tidak heran latihan Anda berkembang begitu cepat dan berani untuk menantang Huan Tiandu. Melihat keterheranan dari Long Xuan, di sisi yang lain, Peng Xiaolin pun hanya mendengus. Baiklah kalau begitu, jika bangkai Raja Ular Hitam ini dapat membuka formasi, saya serahkan kepadamu. Saya juga akan mencoba untuk menjelajahi tempat ini dan mencari tahu untuk memecahkan formasi ini, ucap Long Xuan. Seperti yang aneh, tiba-tiba Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, Pang Han, setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing. Karena aku memilih untuk pergi bersamamu, itu karena aku mempercayaimu, ucapnya. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan apapun lagi. Jika ada sedikit kabar yang keluar dari mulutku, kamu boleh bertindak, ucapnya. Mendengar perkataan dari Long Xuan, Pang Han pun berkata, hei Long Xuan, kamu tidak perlu takut. Anda dan saya sama-sama murid dari sekte Yuhua. Saya telah memberikan Anda pil Yin Yang, tentu saja saya sangat mempercayai Anda, ucap Pang Han. Selain itu, Anda dan saya akan kembali lagi ke reruntuhan untuk mendapatkan kekuatan. Lalu bagaimana aku bisa meragukanmu, ucap Pang Han. Oke, kalau begitu aku akan memeriksa dulu di sekitar sini, ucap Long Xuan. Setelah ucapannya itu, lalu dia pun melesat meninggalkan Pang Han dan Peng Xiaolin. Setelah kepergian Long Xuan ke arah timur, lalu Pang Han pun memerintahkan Peng Xiaolin agar pergi ke arah barat. Mendengar perintah dari Pang Han, segera Peng Xiaolin pun bergegas untuk menuju ke arah barat. Setelah ditinggal oleh Long Xuan dan Peng Xiaolin, sosok naga Yanra pun muncul di samping Pang Han. Pang Han, apakah Anda tidak memasuki gambaran dunia bawah? Apakah harus dilakukan di luar? Ucap naga Yanra. Mendengar pertanyaan dari naga Yanra, Pang Han pun berkata, godaan untuk sombong terlalu besar. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada orang yang melakukan kejahatan. Saya hanya berpura-pura berlatih. Hanya ingin tahu dan melihat apakah ada perubahan di diri Long Xuan. Jika dia lulus, hanya dengan begitu aku bisa benar-benar mempercayainya, ucap Pang Han. Mendengar penjelasan dari Pang Han, di sisi yang lain, naga Yanra pun tertawa. Pang Han, kamu belum tua juga, ucapnya. Pikiranmu cukup dalam. Lalu Xin pun beralih ke tempat kelompok Yenantian. Tuan Zhen, kamu harus berhati-hati di sepanjang jalan, ucap Ketua Xiao. Mendengar itu, Huan Zhen pun menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang, lalu dia pun bergegas untuk menaiki perahunya. Sementara itu di tempat yang lain, Ketua Xiao dan yang lainnya hanya memandangi sosok Huan Zhen yang telah pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Huan Zhen, lalu Ketua Xiao pun kembali lagi ke dalam aula. Sementara itu di sisi yang lain, Pen Qinwei pun berkata, harimau berjongkok di laut Cina Selatan, naga tersembunyi, Tuan Huan Zhen memang pria yang aneh. Sungguh disayangkan nasib yang begitu indah. Kalau saja kita bisa mendapatkan 1 atau 2 pil ajaib, mengapa khawatir tidak bisa kembali ke daftar Sanhe, ucap Yan Jiangkong. Mendengar itu, Xiaoxi pun berkata, Anda akhirnya mengerti apa yang diinginkan kakak senior Hua kali ini, ucapnya. Mendengar perkataan dari Xiaoxi, di tempat yang lain, Yenantian pun merasa tidak senang.
Lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan mereka semua. Di dalam aula, Ketua Xiao pun berkata kepada semua orang, "Setiap orang pemilik Pulau Jiaming datang tanpa diundang hari ini. Anda pasti terkesan dengan penampilannya, bukan?" ucap Ketua Xiao. Mendengar ucapan dari Ketua Xiao, Yan Jiangkong pun berkata, "Pemilik pulau kecil. Pemilik pulau putus asa ini bergantung pada saya dan Wang Ding. Sangat sulit untuk dihadapi. Jika kita bisa menggunakan kekuatan dari Tuan Huanzhen, bersekutu dengan orang-orang dari semua kalangan, mungkin untuk kedepannya kita bisa percaya diri," ucapnya. Mendengar itu, Ketua Xiao pun mendengus. Naik turunnya pulau-pulau penting di Laut Cina Selatan, semua terkait pada satu orang. Tidakkah itu adalah hal yang konyol, ucapnya. Obat apa yang dijual oleh Tuan Huanzhen di labunya belum diketahui juga. Jika kita kelak memenangkan 5 kuali Raja Giok, Anda tidak hanya tidak perlu meminta bantuannya untuk mendapatkan pemurnian pil. Hal ini juga menjadikan aliansi tadi tersebut sebagai pemimpin dari Laut Cina Selatan, ucap Ketua Xiao. Di sela ucapan Ketua Xiao, tiba-tiba salah satu ketua pun berkata, "Namun kekuatan Master Pulau Juanming tidak bisa dianggap remeh. Mengambil tindakan dengan gegabah, aku hanya takut kalau aku akan kehilangan seluruh pasukanku," ucapnya. Mendengar itu, Ketua Xiao pun menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Adapun tentang pemilik pulau yang putus asa, sekarang Yu Huamen maju ke depan. Bergabunglah dengan Naiklis Islan saya untuk membunuhnya. Semua pemilik pulau hanya perlu mematuhi tugasnya. Tunggu saya kabar baiknya." Ucapan lantang dari Ketua Xiao itu membuat para pemilik pulau pun terdiam. Lalu Xin pun beralih ke tempat Pang Han berada. Nagayara pun berkata kepada Pang Han, "Hei Pang Han, ternyata Long Xuan telah lulus ujianmu," ucapnya. "Oleh karena itu, Anda harus memberinya hadiah." Mendengar itu, Pang Han pun menjawab, "Asalkan kamu bukan orang yang mempunyai sifat dingin, tidak akan berterima kasih. Terus apa yang akan kamu lakukan dengan bangkai Raja Ular ini?" ucap Pang Han. Mendengar pertanyaan itu, Nagayara pun menjawab, "Dibandingkan dengan senjata ajaib, kekuatan Anda sendirilah adalah yang paling penting. Sekte Huangquan saya memiliki seni ajaib dalam mengubah bunga dan pohon. Asalkan puas dan sekaligus memiliki air cinta untuk pelupa, dan 2 syarat utama untuk mengembangkan tubuh emas Yama, Anda dapat menggunakan mana Raja Ular ini." Mendengar penjelasan dari Nagayara, Pang Han pun nampak kaget. "Jumlahnya ganjil," ucapnya. "Saya tidak tahu apakah Anda bersedia untuk mengambil resiko ini," ucap Nagayara. "Resiko apa itu?" ucap Pang Han bertanya. Mendengar keingintahuan Pang Han, Nagayara pun tertawa, namun dia tidak berkata apa-apa. Lalu dengan jentikan jarinya, Nagayara pun mengalihkan bangkai dari Raja Ular itu. "Tunggu sampai Raja Ular ini berubah. Dia memiliki kekuatan setidaknya 1.500 kuda ganas," ucap Nagayara. Ini berbeda dengan kekuatan manusia. Kedua jenis mana tersebut tidak direkonsiliasikan dengan baik, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jika ini terjadi pada tubuh seseorang, maka dia akan meledak dan mati. "Daging dan esensi mana dari Raja Ular telah saya kentalkan. Apa yang akan kamu lakukan?" ucap Nagayara. Melihat Pang Han terdiam, Nagayara pun berkata, "Tentu saja tidak ada peluang untuk berhasil. Tubuh emas Yama Anda telah sepenuhnya dikembangkan. Penyiksaan yang tidak dapat ditanggung oleh ahli kekuatan supranatural biasa. Anda mungkin tidak bisa hidup selamanya." Mendengar penjelasan itu, Pang Han pun mendengus. "Tidak ada satupun yang saya takutkan selama ini," ucapnya. Melihat keberanian dari Pang Han, di sisi yang lain Nagayara pun nampak puas. Di tempat yang lain, Pang Han pun mulai untuk menyilangkan kedua kakinya. "Saatnya untuk memulai," ucap Pang Han. Setelah melihat kesiapan dari Pang Han, akhirnya Nagayara pun memutuskan untuk memulai pelatihan dari Pang Han. Lalu dia pun membentuk sebuah segel pelatihan. Dengan sebuah segel itu, lalu dia pun mengarahkan sebuah manik emas ke arah Pang Han. Lalu Xin pun beralih ke tempat Long Xuan berada. Nampak Long Xuan sedang berpetualang di sisi timur, mencari cara untuk memecahkan formasi. Untuk sejenak, Long Xuan pun mengamati keadaan di sekitarnya, namun dia tidak menemukan sesuatu yang ganjil di tempat itu. Dalam pengamatannya, Long Xuan pun bergumam, "Ini adalah kekuatan Yin dan Yang yang sangat kuat." Untuk sejenak, lalu Long Xuan pun mengalihkan pandangannya ke suatu tempat. Karena sangat penasaran dengan tempat itu, akhirnya Long Xuan pun memutuskan untuk menelusurinya. Di sela pencariannya, tiba-tiba Long Xuan pun mendengar suara dari Peng Xiolin. "Apakah kamu telah menemukannya di sekitar sini?" ucapnya. Mendengar pertanyaan dari Peng Xiolin, Long Xuan pun menjawab, "Seharusnya ada mekanisme untuk menggerakkan formasi ini," ucapnya. "Apakah kamu yakin?" ucap Peng Xiolin bertanya kepada Long Xuan. "Sepertinya tidak ada yang aneh di sini," ucapnya. Di sela pertanyaan dari Peng Xiolin, Long Xuan pun tetap fokus untuk mencari tahu mekanisme untuk membuka formasi itu.
Namun di sela langkahnya, tiba-tiba Peng Xiolin pun menemukan sesuatu yang aneh. Melihat reaksi dari Peng Xiolin, Long Xuan pun bertanya, "Apa yang kamu lihat?" ucapnya. Sementara itu di samping Long Xuan, Peng Xiolin pun bergegas untuk menuju ke sebuah dinding. Lalu dia pun berkata kepada Long Xuan, "Pola ini hampir sama persis dengan mekanisme berwajah hantu itu," ucapnya. "Saya juga menemukan hal yang sama," ucap Long Xuan. "Anda mungkin akan mendapatkan suatu peluang," ucap Peng Xiolin. Sementara itu di sampingnya, Long Xuan pun mengeluarkan sebuah bilah esnya. Lalu Long Xuan pun mengarahkan bilah esnya untuk menyerang kunci formasi yang ada di dinding gua. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu sebuah sekte peleburan tungku dari Kaisar Giok. Nampak seseorang yang sedang memurnikan obat di dalam sebuah tungku pemurnian obat. Dalam proses pemurnian pil itu, lalu dia pun berkata, "Obat ini telah dipesan." Dia dan sihir Tianju sebenarnya berada di kuali Raja Obat. Serpihan kayu tersembunyi hampir sama saja. Lalu ketua itu pun mengamati kayu eboni pemberian dari Huan Zhen. Dia bekerja sangat keras. Entah apa misteri di balik potongan dari kayu eboni ini. Untuk sejenak ketua itu pun berpikir, lalu dia pun mendengus. "Aku pikir bohong kalau dia sedang mencari obat. Mengganggu Laut Cina Selatan adalah hal yang nyata. Berita ini baru saja diberikan kepada Tai Yinmen. Biarkan aku setelahnya tidak terikat oleh perintah yang diinginkan oleh 10.000 hantu dan dewa." Di sela ucapannya itu, tiba-tiba satu pesan pun muncul di hadapan tetua itu. Dia pun nampak kaget dengan pesan itu. Selang beberapa saat, akhirnya ketua itu pun mengambil lagi tungku peleburan obat. Dengan nada kesal, lalu dia pun berkata, "Sudah lama tidak mengirim berita. Dia sebenarnya baru saja tiba di gerbang tabib istana sekarang." Di sela ucapannya itu, tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh kedatangan seseorang ke tempat itu. Mungkinkah itu adalah salah satu utusan dari sekte 10.000 hantu dan dewa?